Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Lazwa Irhami dengan NIM 2020-53007 dari kelas P. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi tentang audit sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya, di sini yang pertama ada sifat pemeriksaan. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika, mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Nah, kemudian pada auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Dalam keterlibatan audit yang mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Nah, kemudian di sini ada standar audit internal. Berdasarkan According Institute of Internal Auditors atau III, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Kemudian juga menetapkan keleluasaan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Nah, kemudian dalam standar audit internal ada 5 standar yang memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian yang ketiga ada melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Kemudian yang kelima, ada melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan yang bertujuan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Nah, apa aja sih jenis kegiatan audit internal? Nah, yang pertama ada audit keuangan, yang kedua ada audit sistem informasi, yang ketiga ada audit operasional atau manajemen. Nah, untuk pembahasannya ada slide berikutnya. Nah, di sini jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan memeriksa keandalan dan keintegritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya ada audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada tinjauan menyeluruh proses audit. Setelah audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Apa saja sih langkahnya? Yang pertama ada merencanakan audit. Yang kedua
ada mengumpulkan bukti audit, yang ketiga ada mengevaluasi bukti audit, dan yang keempat ada mengkomunikasikan hasil audit. Nah, kemudian tinjauan menyeluruh proses audit. Nah, di sini ada pokok bahasan yaitu merencanakan audit, menetapkan lingkup dan tujuan, organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko, kemudian siapkan program audit. Nah, kemudian pada mengumpulkan bukti audit yaitu pengamatan atas kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber, kemudian ada review analitis dan pengambilan sampel audit. Ya, selanjutnya mengevaluasi bukti audit. Ada pokok bahasan yaitu nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, kemudian pertimbangkan faktor-faktor risiko, pertimbangkan faktor-faktor materialitas, kemudian dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Nah, di sini ada tinjauan menyeluruh proses audit. Yang pertama ada mengkomunikasikan hasil audit. Yang kedua ada memformulasikan kesimpulan audit. Yang ketiga ada membuat rekomendasi bagi pihak manajemen. Yang keempat ada mempersiapkan laporan audit. Yang kelima ada menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Nah, kemudian apa sih tujuan dari audit sistem informasi? Nah, tujuannya adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Nah, kemudian ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan berikut ini terpenuhi. Nah, yang pertama ada perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Nah, yang kedua ada pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga ada modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat ada pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Kemudian yang kelima ada data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam ada file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Nah, di sini ada pokok pembahasan yaitu pendekatan audit berdasarkan resiko. Nah, dalam kolom kotak ada tulisan pendekatan berdasarkan resiko. Untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberturan yang dapat terjadi dan resiko serta penyikapan yang terkait. Nah, kemudian dalam pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Nah, kemudian apa sih pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Nah, yang pertama, menentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Kemudian yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah
atau mendeteksi kesalahan yang tidak beraturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan, kesalahan, dan tidak beraturan tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Nah, di sini ada kerangka untuk audit keamanan komputer atau tujuan yang pertama. Di sini ada pokok pembahasan yaitu tentang jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Apa saja sih poin-poinnya? Yang pertama, ada pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Yang kedua, kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis prosedur pengendalian. Apa saja sih poin-poinnya? Yang pertama ada rencana keamanan atau perlindungan informasi. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Yang ketiga, ada pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Yang keempat ada prosedur perlindungan dari virus. Yang kelima menggunakan firewall. Yang keenam rencana pemulihan dari bencana. Yang ketujuh ada pemeliharaan pencegahan. Kemudian yang terakhir ada asuransi sistem informasi. Nah, kemudian selanjutnya prosedur audit yaitu dalam pokok tinjauan atas sistem. Yang pertama ada menginspeksi lokasi komputer. Yang kedua wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi. Kemudian ada memeriksa daftar akses sistem. Kemudian yang terakhir ada memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Nah, selanjutnya yaitu prosedur audit pada pokok uji pengendalian. Apa saja sih poinnya? Yang pertama ada mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. Selanjutnya ada memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Yang terakhir ada memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Nah, kemudian ada pengendalian pengimbang. Yang pertama ada kebijakan yang baik dalam hal personalia. Yang kedua, ada penggunaan pengendalian secara efektif. Yang ketiga, ada pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Kemudian, selanjutnya yaitu kerangka untuk audit pengembangan program, tujuan kedua. Nah, di sini ada pokok jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, ada kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Yang kedua, ada kode program yang tidak sah. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama ada otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman. Kemudian ada persetujuan atas spesifikasi pemrograman, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, kemudian dokumentasi sistem yang lengkap. Nah, kemudian selanjutnya ada prosedur audit dengan pokok pembahasan tinjauan atas sistem. Yang pertama, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem. Yang kedua, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. Yang ketiga, tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. Yang keempat, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman.
Selanjutnya ada tinjauan atas standar dokumentasi program. Yang terakhir ada tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Selanjutnya ada prosedur audit, yaitu uji pengendalian. Yang pertama, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Selanjutnya, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Selanjutnya ada tinjauan atas spesifikasi pengujian data uji dan hasil pengujian sistem. Kemudian selanjutnya ada pengendalian pengimbang. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat. Yang kedua yaitu pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Nah, kemudian kerangka untuk audit prosedur modifikasi program, yaitu tujuan ketiga. Yang pertama ada jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama ada kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kemudian ada kode program yang tidak sah. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi. Yang kedua ada otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program. Yang ketiga ada persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program. Yang terakhir ada pengujian keseluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakai. Selanjutnya ada prosedur audit, yaitu tinjauan atas sistem. Nah, yang pertama tinjau kebijakan, standar dan prosedur modifikasi program. Selanjutnya ada tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program. Kemudian ada tinjau pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Kemudian yang terakhir ada mendiskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil dalam sistem informasi. Nah, selanjutnya ada prosedur audit, yaitu uji pengendalian. Yang pertama, verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Yang kedua, verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Yang keempat, ada tinjau atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. Yang selanjutnya, ada tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem. Selanjutnya ada proses pengendalian pengimbang. Pengendalian pengimbang ada 2 poin. Yang pertama, pengendalian pemrosesan yang bagus. Kemudian yang kedua ada uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Nah, selanjutnya ada kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer atau tujuan keempat. Nah, yang pertama, jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, atau tidak sah. Selanjutnya ada kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Maksudnya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama ada rutinitas edit data komputer. Penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal. Kemudian ada prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur audit dengan tinjauan sistem. Ada 3 poin. Yang pertama, meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan.
Yang kedua, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Yang ketiga, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Selanjutnya ada prosedur audit, yaitu uji pengendalian. Ada 4 proses. Yang pertama, mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data. Yang kedua, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data. Yang ketiga, ada menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat. Yang terakhir, ada mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Nah, kemudian selanjutnya ada pengendalian pengimbang. Yang pertama ada pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Yang kedua ada pengendalian data sumber yang efektif. Kemudian selanjutnya pada proses kerangka untuk audit pengendalian data sumber atau tujuan kelima. Yang pertama ada jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, data sumber yang tidak akurat. Yang kedua, data sumber yang tidak sah. Kemudian yang kedua, ada jenis prosedur pengendalian, yaitu yang pertama, otorisasi pemakai atas input data sumber. Yang kedua, penanganan input data sumber secara efektif oleh personil pengendalian data. Yang selanjutnya, mendaftar penerimaan, perpindahan, dan pemrosesan input data sumber, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Selanjutnya ada prosedur audit dengan tinjauan sistem. Yang pertama, meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber. Yang kedua, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input. Yang ketiga, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Selanjutnya ada prosedur audit, yaitu uji pengendalian. Ada 3 proses, yaitu mengamati dan mengevaluasi jalannya Departemen Pengendalian Data dan prosedur pengendalian data tertentu. Yang kedua, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch dan menindaklanjuti penyimpangan. Selanjutnya yaitu memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai. Selanjutnya ada proses pengendalian pengimbang. Ada 2 poin, yaitu pengendalian pemrosesan yang kokoh dan pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Nah, kemudian ada kerangka untuk audit pengendalian file data atau tujuan ke-6. Yang pertama ada jenis-jenis kesalahan dan penipuan, yaitu ada 2, yaitu pertama, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan. Yang kedua, penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Nah, yang kedua ada jenis-jenis prosedur pengendalian, yaitu ada 3. Pertama, pengendalian pembaruan bersamaan. Kedua, penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme write protection. Yang ketiga ada penggunaan software pelindungan virus. Selanjutnya ada prosedur audit, yaitu tinjauan sistem. Ada 4 proses. Yang pertama, memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem. Selanjutnya ada meninjau kebijakan dan prosedur akses logika. Kemudian meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Kemudian selanjutnya ada prosedur audit, yaitu uji pengendalian. Yang pertama, mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file.
Yang kedua, meninjau catatan pemberian dan modifikasi password. Yang ketiga, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan. Yang terakhir ada merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Selanjutnya ada proses pengendalian pengimbang. Yang pertama ada pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, kemudian pengendalian pemrosesan yang kokoh. Nah, selanjutnya ada software komputer. Nah, di dalam pembahasan ada beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generalist Audit Software atau GAS telah dibuat secara khusus untuk auditor. Nah, apa sih CAS itu? CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Nah, kemudian selanjutnya pemakaian software komputer. Apa sih langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor? Nah, yang pertama tentunya memutuskan tujuan audit. Selanjutnya, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, kemudian menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Nah, kemudian selanjutnya informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Selanjutnya yaitu program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS yaitu untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Selanjutnya ada program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada fungsi umum dari software audit komputer. Yang pertama, ada pemformatan ulang, kedua, manipulasi file, ketiga, perhitungan, keempat, pemilihan data, kelima, analisis data, keenam, pemrosesan file, ketujuh, ada statistik, dan yang terakhir ada pembuatan laporan. Nah, untuk pembahasan audit operasional atas suatu SIA. Berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output system. Nah, sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Nah, apa sih tujuan dari audit operasional? Yang mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Nah, pengumpulan bukti mencakup kegiatan berikut ini. Yang pertama, meninjau kebijakan dokumentasi operasional. Yang kedua, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Nah, di sini ada prosedur pengumpulan bukti seperti contoh. Pertama, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional. Yang kedua, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional. Yang ketiga, menguji akurasi informasi operasional. Yang keempat, yaitu menguji pengendalian. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.